Variabel, yaitu merupakan angka-angka yang kita gunakan. Dapat juga kita simpan dengan sesuatu yang dinamakan dengan variabel. Variabel memiliki nama yang dapat kita definisikan dan juga kita gunakan untuk mengambil nilainya kembali. Sebagaimana bahasa pemrograman lain, dalam bahasa pemrograman R terdapat beberapa ketentuan dalam mendefinisikan variabel. Ketentuan pendefinisian atau penamaan variabel dalam R yaitu: yang pertama, variabel dapat berupa satu huruf saja, seperti X dan Y, atau nama yang lebih menggambarkan sebuah kondisi, seperti tinggi badan, nama, warna, dan lain-lain. Yang kedua, yang harus diperhatikan saat pembuatan nama variabel adalah huruf besar dan huruf kecilnya, karena R bersifat case sensitif. Yang ketiga, nama variabel tidak boleh memiliki spasi. Yang keempat, nama variabel hanya bisa dimulai dengan huruf atau titik tanda kutip 2. Yang kelima, jika diawali dengan titik tanda kutip 2, tidak dapat diikuti dengan angka. Yang keenam, kata bawaan dari R tidak dapat digunakan sebagai variabel, seperti true, false, null, if, dan lain-lain. Dan yang ketujuh itu, nama variabel tidak boleh memiliki karakter seperti yang tertara pada video. Contoh nama variabel. Variabel huruf, misalnya jumlah, berat. Variabel kombinasi huruf dan angka, misalnya jumlah 10, statistika 1. Variabel kombinasi huruf, angka, dan karakter, misalnya hasil underscore statistika underscore 10, jarak underscore rumah underscore 2. Cara membuat variabel, misalnya kita mempunyai data umur. Data umur tersebut kita namakan umur underscore kelas underscore B. Fungsi sumari. Sumari yaitu sintaks yang digunakan untuk melihat ringkasan data dari suatu variabel atau grup kolom. Untuk dapat menggunakan fungsi sumari, pertama-tama kita harus memiliki data yang akan kita lihat ringkasannya. Di sini kami memiliki data nilai dari beberapa siswa. Untuk melihat isi variabel, kita menggunakan fungsi print.
Nilai-nilai tersebut kita satukan dalam satu variabel menjadi data nilai. Setelah itu, kita jalankan fungsi print untuk melihat isi variabel dari data nilai. Setelah itu, untuk melihat ringkasan data dari data nilai tadi, kita menjalankan fungsi summary. Untuk menggunakan fungsi summary, caranya yaitu dengan ketik summary dalam kurung nama variabel. Nah, kita telah berhasil menggunakan fungsi summary. Vektor adalah objek data paling sederhana yang ada di dalam R. Secara umum, jenis vektor terbagi menjadi dua, yaitu numerik dan karakter. Ada banyak sekali cara untuk membuat sebuah vektor di R. Beberapa cara yang banyak dan mungkin akan sering Anda gunakan, yaitu adalah fungsi C. Fungsi yang paling sering digunakan untuk membuat sebuah vektor adalah dengan menggunakan fungsi C. Misalnya, pada skrip di atas, dibuat sebuah objek X berupa vektor numerik. Setiap elemen dipisah menggunakan tanda koma. Ketika Anda ingin mengambil elemen kedua dari vektor X, maka Anda dapat menjelaskan perintah seperti skrip di bawah. Atau misalkan kita mengambil elemen kelima dari vektor X, maka kita menjalankan perintah X5. Tanda titik 2 untuk membuat sebuah vektor numerik berurutan secara meningkat atau menurun. Maka sintaknya yaitu misalnya X sama dengan 1/10, artinya 1 sampai 10.
Fungsi operasi di atas yaitu membuat vektor numerik dengan nilai dari 1 sampai dengan 10. Selanjutnya, untuk membuat sebuah vektor, kita dapat menggunakan fungsi SEQ, mana fungsi ini dapat digunakan untuk membuat vektor berurutan dan dengan increment tertentu. Cara menggunakan fungsi SEQ atau sec yaitu misalkan kita buat X tanda panah SEQ dalam kurung from sama dengan 1, to sama dengan 10, by sama dengan 1. Artinya kita memulai dari nilai 1 sampai dengan 10 dengan increment 1. Maka kita akan melihat hasilnya. Nah, X menunjukkan nilai dari 1 sampai dengan 10 dengan jarak antar nilai itu sama dengan atau incrementnya itu 1. Contoh lainnya yaitu misalkan kita buat nilai dari 1 sampai dengan 40 dengan increment atau jarak antar nilai sama dengan 3. Ya, sintaksnya yaitu X tanda panah SEQ dalam kurung from jadi sama dengan 1 koma to dengan nilainya 40 by jadi jarak incrementnya sama dengan 3. Kita lihat kita lihat nilai X nya. Nah, ini adalah nilai 1 sampai dengan 40 dengan jarak antar nilai itu sama dengan 3, yaitu misalkan 1 jarak keempat itu jarak tidak antara ini sama dengan bernilai 3. Itu adalah yang disebut dengan increment. Jadi increment dari nilai ini sama dengan 3, sedangkan increment dari yang pertama tadi sama dengan 1. Selanjutnya, untuk membuat sebuah vektor, kita juga dapat menggunakan fungsi REP, di mana fungsi REP atau rep ini merupakan fungsi untuk membuat sebuah vektor dengan mengulang-ulang nilai yang diinginkan sebanyak yang dibutuhkan. Nah, cara menggunakan fungsi REP ini yaitu misalkan kita membuat sebuah vektor numerik dengan bernama variabel X, maka sintaksnya yaitu X tanda panah REP dalam kurung misalkan kita membuat X atau nilai 3 dengan jumlah elemen 10, yaitu sintaksnya 3, 10. Kita run dan kita lihat hasilnya. Nah, jadi X sama dengan jumlah angka 3 yang bernilai nilai 3 yang berjumlah 10. Nah, misalkan lagi kita membuat X tanda panah rep dengan nilai 10 yang jumlah elemennya 100. Nah, ini adalah X sama dengan nilai 10 dengan jumlah elemen 100. Nah, contoh lainnya lagi, akan X tanda panah REP dalam kurung misalkan nilai 35 dengan jumlah elemen 1000. Nah, inilah nilai dari X sama dengan bernilai 35 dengan jumlah elemen